dan saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Teks Injil ini mengingatkan kita semua bahwa kita manusia ciptaan Tuhan, bukanlah makhluk ciptaan yang sendirian berada di bumi ini. Paus Fransiskus mengingatkan kita semua bahwa bumi ini adalah rumah kita bersama. Artinya tempat di mana kita bisa menghidupi, mudah-mudahan dengan semangat at home, semangat sukacita saya hidup di dunia ini. Tapi diingatkan bahwa rumah ini bukan hanya rumah untuk manusia saja, apalagi untuk kelompok-kelompok kecil saja, tetapi rumah ini adalah rumah kita bersama. Artinya rumah bagi semua manusia, tapi juga rumah untuk ciptaan Tuhan lainnya. Dan dalam Injil tadi jelas sekali dikatakan bahwa yang diciptakan oleh Tuhan bukan manusia sendiri, tetapi juga alam ciptaan lainnya. Bahkan kita ingat pada saat penciptaan, Tuhan menciptakan dulu makhluk-makhluk ciptaan lainnya, baru pada akhir Dia menciptakan manusia yang secitra dan segambar dengan Dia. Tapi Injil hari ini mengingatkan kita bahwa kita tidak hidup sendirian dan jangan menjadi penguasa atas alam semesta ini. Memang manusia bertindak sebagai penguasa dengan tampak sekali, misalnya orang membangun rumah di mana saja tanpa ada orang yang tinggal di sana. Tidak ada kesempatan lagi untuk burung-burung, karena kalau bangun rumah, burung-burung tidak datang lagi kecuali burung dalam sangkar. Itu yang dibuat oleh manusia. Dan kemarin dari ada presenter kita kemarin mengingatkan bahwa rupanya banyak sekali ribuan burung yang ada dalam sangkar daripada yang ada di alam semesta. Jadi manusia malah membuat burung itu sengsara hingga dalam ini. Tapi kita diingatkan bahwa alam semesta ini bukanlah alam yang diciptakan oleh Tuhan hanya untuk manusia, tapi diciptakan juga untuk makhluk lainnya. Biarlah mereka bertumbuh, biarlah mereka berkembang. Kita tidak punya hak untuk mematikan, bahkan untuk membunuh. Maka kalau ada orang yang hobi menembak burung atau binatang, berhentilah, bertobat. Ini pertobatan ekologis juga. Kalau kita juga menjadi manusia yang tidak peduli dengan tubuhnya, alam yang indah, dengan membuang sembarang sampah-sampah plastik, dan itu membuat tanaman mati, dan juga membuat tidak tampak keindahan. Itu memang kuasa manusia yang menciptakan sampah. Sampah itu bukan binatang, bukan burung-burung, tetapi kita manusia. Ini juga bagian dari kesombongan manusia yang menganggap dirinya seolah-olah hanya dia yang hidup di dunia ini. Tapi Injil hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan memberi tempat bagi semua. Saudara dan saudari yang saya kasihi, maka sebenarnya inspirasi dari Injil hari ini ialah bahwa kita yang percaya kepada Tuhan, yang memberi tempat juga untuk kehidupan bagi makhluk lainnya, dipanggil untuk melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan merawat, memberi makan pada burung-burung itu. Tuhan mendandani bunga bakung di ladang. Artinya bahwa Tuhan yang menciptakan kita yang secitra, segambar dengan Tuhan ini, kita manusia ini dipanggil untuk melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Tuhan itu. Merawat, menata, mendandani alam semesta ini. Dan itulah sebenarnya yang digerakkan oleh Paus Fransiskus dengan dokumen Laudato Si. Beliau pasti baca Injil dan dia menarik
kesimpulan dari firman Allah itu pada dirinya, bahwa kita ini manusia, tapi manusia seperti apa? Kita ini adalah manusia ekologis, manusia yang diciptakan oleh Tuhan untuk merawat alam ciptaan ini. Kalau kita diminta untuk merawat alam ciptaan ini, maka memang tidak bisa tidak, kita harus merawat sesama kita, sesama manusia yang secitra dengan kita. Alam ciptaan itu memang diciptakan, tapi dia tidak diberi gelar secitra dengan Allah. Tapi kita manusia diberi gelar itu secitra, segambar dengan Allah. Dan disitulah martabat kita manusia, lebih tinggi dari alam semesta ini. Tapi bukan berarti dengan demikian kita menjadi makhluk yang mematikan semua alam ciptaan lain. Kita diberi predikat secitra dengan Allah, artinya bersama Allah itu kita menjaga, merawat kehidupan ini. Dalam gerakan sekarang ini kan ada yang mengatakan gerakan pro-life, pro kehidupan. Ya, pro kehidupan juga membiarkan alam semesta ini bertumbuh pada tempatnya, menatanya. Kalau dikaitkan dengan kehidupan manusia, pro-life berarti kita tidak mau ada anak-anak yang dalam kandungan itu dibunuh, aborsi. Itu bukan sikap orang manusia yang diberi gelar secitra dengan Allah itu. Karena Allah itu adalah Allah yang menyelamatkan, Allah yang merawat, Allah yang menata kehidupan ini. Nah, saudara dan saudari, maka tugas kita ialah memberi tempat hidup bagi yang lain, memberi tempat hidup dengan cara juga memandang alam semesta ini dengan satu kacamata baru. Dan itu tadi dikatakan dalam bacaan pertama. Dalam bacaan pertama, orang yang menulis kitab kebijaksanaan itu mengatakan bahwa ada dulu orang melihat pohon yang besar dan kemudian menyembah pohon itu. Ada orang yang melihat batu yang besar lalu menyembah batu itu. Itu yang disebut ilah. Kitab kebijaksanaan mengajak kita bahwa kalau melihat alam semesta itu, entah yang besar, yang indah, jangan berhenti untuk melihat batu itu. Tapi kita melihat siapa yang menciptakan, yang mengadakan batu itu. Tuhan yang menjadi milik alam semesta itulah yang mesti kita lihat. Jadi melihat keindahan alam semesta ini, mestinya kita juga melihat bahwa Dia yang menciptakan itu pasti lebih indah dari alam semesta itu. Itulah yang disebut kita memakai kacamata kontemplatif. Artinya melihat yang suci, yang mulia di balik alam semesta ini. Sehingga kita tidak menjadi orang yang menyembah berhala, tetapi kita menyembah Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita. Dan pilihan menjadi orang Katolik adalah pilihan yang tepat. Dan mudah-mudahan Anda bergembira menjadi orang Katolik ya. Amin. Jadi bergembira ya. Berbahagia menjadi orang Katolik. Karena kita mempunyai Allah. Dan luar biasa saudara-saudari, kalau kalian membaca lagi dengan saksama bacaan yang kedua, di situ dikatakan bahwa Tuhan yang menciptakan itu, Dia tidak mau membiarkan kita berjalan sendirian. Dia mengutus Yesus Kristus menjadi manusia, berjalan bersama kita. Dan Dia menjadi orang yang membangun perdamaian, keharmonisan hidup. Kita manusia sudah jatuh dalam dosa dan Tuhan tidak membiarkan kita untuk jatuh terus. Maka Dia mengutus Yesus berjalan bersama.
melakukan tindakan-tindakan yang membuat kita akhirnya membangun harmonisasi hidup antara sesama manusia maupun juga dengan alam semesta ini. Luar biasa alam seperti ini. Dia mengutus berjalan bersama kita. Bahkan dalam Ekaristi Kudus ini kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kita menerima Dia dan kemudian kita siap menjalankan apa yang menjadi pesan Allah untuk kita. Nah, saudara dan saudari, jelaslah bahwa pesan Allah untuk kita hari ini dalam konteks perayaan 10 tahun Laudato Si, dalam konteks perayaan Minggu Kitab Suci Nasional, dalam konteks jubileum ini, mari kita menjadi manusia, pertama-tama manusia yang mencintai Allah, membaca firman-Nya. Yang kedua, mari kita menjadi manusia ekologis, manusia yang mengikuti kehendak Allah, menyadari citra istimewa kita manusia. Dan citra istimewa itu terlihat ketika juga kita memelihara alam semesta ini. Dalam bahasa Injil tadi, mendandani alam semesta ini, merawat, memberi makan, bukan hanya kepada alam semesta, tapi juga kepada sesama manusia yang menderita. Dan tentu saja mari kita meyakini hidup ini bahwa kita tidak berjalan sendirian. Dalam keadaan untung dan malang, kita tetap disertai oleh Allah yang begitu luar biasa, yang mau berjalan bersama kita. Amin. Amin.